Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Risa Pujahaswati dari kelas 20 D1R1 ingin sedikit menjelaskan tentang materi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu pengembangan profesional untuk intervensi anak usia dini. Kompetensi inti intervensi awal Carolina Selatan. Yang pertama yaitu Yayasan Intervensi Dini. Contohnya yaitu mengetahui dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang relevan mengenai komponen sistem bagian C, yaitu kolaborasi antar lembaga, kesadaran publik dan penemuan anak, rujukan dan penerimaan, evaluasi, penilaian dan penentuan kelayakan, pengembangan IFSF, implementasi dan transisi pemantauan, pelatihan koordinasi layanan, kerjasama tim, dan konsultasi dan pengembangan prosedural proses hukum dan mediasi. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan dan pembelajaran anak. Contohnya yaitu dapat memahami perkembangan anak tipikal dan atipikal serta implikasinya terhadap perkembangan dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu hubungan dan dukungan keluarga dan komunitas. Contohnya yaitu membangun dan memelihara kemitraan kolaboratif dengan keluarga yang membangun rasa, kompetensi, dan kepercayaan orang tua sebagai orang tua. Yang keempat yaitu evaluasi dan penilaian. Contohnya yaitu gunakan berbagai metode dan alat penyaringan, evaluasi dan penilaian dengan cara yang berputar pada keluarga dan peka budaya. Yang kelima yaitu koordinasi penyampaian dan implementasi layanan. Contohnya menerapkan dan memantau rencana layanan keluarga terindividualisasi atau Individualized Family Service PIN IFSP. Yang keenam yaitu standar pengembangan profesional. Contohnya dapat menggabungkan temuan atau tren penelitian berbasis ilmiah saat ini dan literatur peer review yang relevan dengan sistem dan layanan intervensi dini untuk memecahkan masalah dan atau memodifikasi praktek yang ada dengan keluarga, bayi, dan balita. Selanjutnya, secara tradisional intervensi dini dipandang sebagai fokus pada anak dengan tujuan utama untuk meningkatkan hasil perkembangan anak penyandang disabilitas. Pergeseran dalam praktek ini didasarkan terutama pada dua alasan yang saling terkait, yaitu anak adalah anggota keluarga dan keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak. Dan demikian, peran utama penyediaan layanan di EII menjadi untuk bekerja dengan dan mendukung anggota keluarga dan pengasuh dalam kehidupan anak-anak. Selain itu, penekanan baru ditempatkan pada penyediaan layanan di EII di lingkungan alami seperti yang didefinisikan, yang menunjukkan bahwa selama kegiatan rutin dan interaksi sehari-hari dengan orang-orang yang dikenal dalam konteks yang akrab, kesempatan belajar terjadi bagi anak-anak. Selanjutnya yaitu 7 prinsip memberikan intervensi dini di lingkungan alami. Yang pertama yaitu bayi dan balita belajar paling baik melalui pengalaman dan interaksi sehari-hari dengan orang-orang yang akrab dalam konteks yang akrab. Yang kedua yaitu semua keluarga dengan dukungan dan sumber daya yang diperlukan dapat meningkatkan pembelajaran dan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu peran utama penyediaan layanan dalam intervensi dini adalah bekerja dengan dan mendukung anggota keluarga dan pengasuh dalam kehidupan anak. Yang keempat yaitu proses intervensi awal dari kontak awal hingga transisi harus dinamis dan individual untuk mencerminkan preferensi, gaya belajar, dan keyakinan budaya. Dan selanjutnya yaitu hasil IFSP harus fungsional dan berdasarkan kebutuhan anak dan keluarga dan prioritas. Yang keenam yaitu prioritas, kebutuhan dan minat keluarga ditangani paling tepat oleh penyedia utama yang mewakili dan menerima dukungan tim dan komunitas. Yang ketujuh yaitu intervensi dan dengan anak kecil dan anggota keluarga harus didasarkan pada prinsip-prinsip eksplisit, praktik yang divalidasi, penelitian terbaik yang tersedia, dan undang-undang dan peraturan yang relevan. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan personel di banyak disiplin ilmu yang teridentifikasi oleh
telah memperburuk upaya negara untuk mengembangkan dan mendukung sistem kredensial dan rencana pengembangan profesional mereka. Negara melaporkan kekurangan terapis wicara, terapis okupasi, terapis fisik, dan pendidikan khusus. Selanjutnya yaitu intervensi anak usia dini. Masalah yang akan ditanganinya yaitu diantaranya adalah dengan cara yang berbeda-beda, di mana negara mendanai layanan untuk keluarga dan anak-anak mereka. Sejumlah negara bagian telah pindah ke sistem fee for service, di mana terapis individu atau penyedia diganti untuk waktu yang mereka habiskan bekerja secara langsung dengan keluarga. Selanjutnya yaitu tantangan bagi personil EI. Yang pertama yaitu sementara banyak negara bagian telah mengembangkan sistem kredensial dan persyaratan pelatihan, hanya sedikit yang telah menciptakan jalanan atau jenjang karir bagi penyediaan intervensi awal untuk maju dalam sistem berdasarkan pelatihan dan kinerja. Yang kedua yaitu dengan tantangan berkelanjutan dari personel usia pendek, negara perlu menentukan bagaimana mempertahankan standar keunggulan mereka sambil memenuhi peningkatan kebutuhan personel tambahan. Kemudian yang terakhir, dukungan diperlukan untuk meningkatkan jumlah program pendidikan tinggi dan fakultas berkualitas yang menawarkan kursus IE. Selanjutnya yaitu pendidikan khusus PAUD, pelayanan untuk anak dari usia lahir sampai usia 8. Dengan meningkatnya permintaan akan guru PAUD, program persiapan personel baru dikembangkan di seluruh negeri. Beberapa muncul dari program pendidikan khusus, yang lain dari program pendidikan anak usia dini, dan beberapa dari campuran kedua program tersebut. Dan dalam upaya untuk menciptakan keseragaman dan konsistensi yang terlebih besar dalam program persiapan, Asosiasi Utama untuk Pendidikan Anak Usia Dini atau Asosiasi Nasional untuk Pendidikan Anak Muda dan Asosiasi Utama untuk Pendidikan Khusus Anak Usia Dini, Divisi Anak Usia Dini, Dewan Anak Luar Biasa. Keduanya merekomendasikan agar negara mengembangkan sertifikat berdiri bebas bagi para profesional yang bekerja dengan anak kecil sejak lahir hingga usia 8 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.